Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 Praktikum Kimia Organik KPA. Dengan saya Aurelia Kristabella dan teman praktikum saya, Ricardo David. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai proses isolasi piperin dari biji lada dengan alat software. Tujuan dari praktikum ini antara lain pertama, mahasiswa dapat memahami proses isolasi piperin dengan alat software. Lalu yang kedua, mahasiswa mengenal sistem kromatografi lapis tipis satu dimensi. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu memilih fase gerak terbaik dari satu dimensi untuk digunakan di dua dimensi. Berikut ini adalah alat-alat yang digunakan dalam praktikum ini. Antara lain, timbangan gram, TLC chamber, alat-alat gelas, dan satu set alat software. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum ini antara lain lada, lempeng silika, kloroform, reagen Dragendorf, kertas saring, heksan, toluena, etil asetat, dan etanol 96%. Berikut ini adalah daftar-daftar MSTS dari bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum ini. Dan berikut adalah bahaya dari bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum. Selanjutnya, saya akan menerangkan prosedur mengenai cara kerja isolasi senyawa piperin. Yang pertama adalah 50 gram serbuk lada dibungkus terlebih dahulu dengan menggunakan kertas saring. Kemudian dimasukkan ke dalam software. Setelah itu, serbuk lada diekstraksi dengan waktu minimal 4 jam dengan menggunakan pelarut etanol. Langkah selanjutnya adalah memekatkan ekstrak piperin yang dengan menggunakan alat penguap bertekanan rendah. Kemudian, senyawa piperin hasil isolasi diidentifikasi dengan KLT fase gerak satu dimensi dan dua dimensi untuk menilai RF-nya. Pada fase gerak satu dimensi, terdapat 3 elemen yang digunakan, yaitu toluena berbanding etil asetat, heksan berbanding etil asetat, dan yang terakhir adalah kloroform berbanding etil asetat. Selanjutnya, fase gerak terbaik dari KLT fase gerak satu dimensi digunakan pada KLT fase gerak dua dimensi. Setelah selesai diidentifikasi dengan KLT, selanjutnya senyawa piperin hasil isolasi ditentukan titik leburnya. Penentuan titik lebur dilakukan dengan menggunakan alat melting point aparatus. Buah lada yang memiliki nama latin Piper nigrum L merupakan salah satu jenis rempah yang sudah dikenal masyarakat sejak dahulu. Lada digunakan sebagai salah satu bahan masakan karena memiliki rasa yang khas dan aroma yang menyengat. Lada juga dapat digunakan sebagai bahan dasar dari obat-obatan tradisional dalam menyembuhkan berbagai penyakit, seperti contohnya antiinflamasi, anti-malaria, menurunkan berat badan, menurunkan demam, menetralkan racun bisa ular, anti-epilepsi, dan membantu meningkatkan penyerapan vitamin tertentu. Buah lada mengandung banyak senyawa-senyawa seperti minyak volatil, karbohidrat, dan protein, serta senyawa metabolit sekunder berupa senyawa flavonoid dan senyawa alkaloid berupa piperin. Alkaloid dari golongan piperin memiliki sifat yang susah larut dalam air, namun mudah larut dalam alkohol dan eter. Piperin merupakan senyawa yang berbentuk kristal berwarna kuning dengan titik leleh 127–129,5 derajat Celcius. Berikut ini nama IUPAC dari senyawa piperin.
Percobaan dilakukan dengan menggunakan 50 gram serbuk lada yang kemudian dibungkus dengan kertas saring yang akan dilanjutkan dengan proses ekstraksi. Tujuan dari ekstraksi adalah untuk menarik semua komponen kimia yang terdapat dalam simplisia. Ekstraksi ini didasarkan pada perpindahan massa komponen zat padat ke dalam pelarut, di mana perpindahan mulai terjadi pada lapisan antarmuka, kemudian berdifusi masuk ke dalam pelarut. Penggunaan lada dalam bentuk serbuk ini akan menyebabkan luas permukaan menjadi semakin meningkat, sehingga dapat memungkinkan terjadinya penyerapan atau pengeluaran senyawa piperin oleh pelarut menjadi lebih maksimal. Serbuk lada yang dibungkus kertas saring dimaksudkan agar bahan pada lada tidak ikut keluar pada proses ekstraksi. Proses isolasi senyawa piperin dilakukan dengan alat soflet karena senyawa piperin mempunyai sifat tahan panas sehingga tidak mudah rusak. Proses soletasi adalah metode pemisahan suatu komponen yang terdapat dalam zat padat dengan cara penyairan berulang menggunakan pelarut tertentu, sehingga seluruh komponen dapat terisolasi dengan baik. Prinsip dari soletasi adalah penyairan berulang sehingga nantinya senyawa yang didapatkan lebih sempurna dan pelarut yang digunakan relatif menjadi lebih sedikit. Terdapat beberapa komponen dalam alas soflet, yaitu kondensor, pipa F, sifon, labu alas bulat, dan tempat sampel. Sampel akan diletakkan pada wadah yang terdapat di dalam soflet. Kemudian, pelarut yang berada di dalam labu alas bulat akan dipanaskan hingga pelarut menguap melalui pipa F dan kemudian mengalami proses pendinginan. Setelah mengalami proses pendinginan, maka pelarut akan masuk ke dalam bagian sampel. Sifon berguna sebagai penanda apabila sudah terjadi satu siklus, di mana satu siklus terjadi ketika sifon sudah terisi penuh oleh pelarut dan kemudian pelarut kembali ke labu alas bulat. Proses isolasi yang dilakukan ini membutuhkan waktu yang lama, yaitu selama minimal 4 jam. Pada proses isolasi senyawa piperin, pelarut yang digunakan adalah etanol, yang merupakan pelarut organik, bersifat semipolar namun dominan nonpolar, dan mudah menguap. Hal ini dikarenakan senyawa piperin tergolong larutan yang bersifat nonpolar. Selain itu, etanol juga mempunyai titik didih yang lebih rendah daripada air, yaitu 78,3 derajat Celcius. Hal ini dimaksudkan agar nantinya pelarut dapat diuapkan dengan mudah menggunakan alat penguap bertekanan rendah, yaitu rotary evaporator. Setelah pelarut dan senyawa yang diinginkan terkumpul pada labu alas bulat, maka larutan tersebut dihilangkan pelarutnya agar hanya tersisa senyawa yang diinginkan saja. Penghilangan pelarut dilakukan dengan cara diuapkan pada rotary evaporator. Rotary evaporator sendiri adalah sebuah alat yang digunakan untuk menghilangkan kandungan cairan atau liquid yang berada dalam sebuah solvent dengan cara mengevaporasi atau proses penguapan. Prinsip dari kerja rotary ini adalah dengan memanfaatkan perbedaan titik didih untuk menguapkan pelarut ekstraksi dan hanya meninggalkan senyawa hasil ekstraksi yang disebut ekstrak. Senyawa piperin yang didapat dari proses isolasi adalah 21,65 gram, dengan persentase rendemen sebesar 43,3%. Selanjutnya, dilakukan identifikasi yang pertama untuk menentukan titik lebur senyawa piperin. Titik lebur didapatkan dengan menggunakan alat melting point aparatus. Prinsipnya adalah dengan mengatur pemutar suhu pada 20 derajat Celcius per menit. Lalu setelah mencapai suhu 60 derajat Celcius, dari titik lebur atau titik leleh pada suatu senyawa murni yang telah ditetapkan, pemutar suhu diturunkan hingga mencapai 10 derajat Celcius per menit. Lalu yang terakhir adalah jika suhunya telah mencapai suhu titik lebur atau titik pada suatu senyawa murni yang telah ditetapkan, maka pemutar suhu diturunkan hingga 1 derajat Celcius per menit.
Cara kerjanya adalah dengan menaruh sampel yang akan diuji titik leburnya pada pipa kapiler melting point aparatus. Lalu dilakukan pengaturan untuk menaikkan suhu sedikit demi sedikit sambil diamati pada suhu berapa sampel yang diuji coba mulai melebur. Dari data yang didapat, titik lebur senyawa piperin hasil isolasi adalah 133 derajat Celcius. Titik lebur yang didapat mendekati titik lebur senyawa piperin secara teori, yaitu 127 hingga 129,5 derajat Celcius. Sehingga senyawa piperin hasil isolasi mendekati murni. Selanjutnya adalah menentukan nilai RF melalui kromatografi lapis tipis 1 dimensi dan 2 dimensi. KLT 2 dimensi merupakan lanjutan identifikasi dari kromatografi lapis tipis dari fase gerak pada 1 dimensi yang terbaik. Prinsipnya, KLT merupakan teknik pemisahan campuran didasarkan atas perbedaan distribusi dari komponen-komponen campuran tersebut di antara dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. KLT 2 dimensi didasarkan pada proses pemisahan yang dilakukan dengan memperlebar noda yang didapat dari KLT 1 dimensi, sehingga nantinya akan menyebabkan pemisahan noda yang lebih luas. Pada saat KLT, langkah pertama yang dilakukan adalah penjenuhan eluen. Penjenuhan dilakukan dengan mencelupkan ujung kertas saring dalam chamber yang ditutup, lalu biarkan fase gerak merambat hingga ke ujung kertas saring. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses elusi. Pada percobaan ini, terdapat 3 fase gerak pada KLT 1 dimensi, yaitu toluena berbanding etil asetat 7:3, heksan berbanding etil asetat 1:1, dan kloroform berbanding etil asetat 3:1. Sedangkan fase diamnya adalah silika gel GF254. Senyawa piperin yang didapat dari hasil isolasi kemudian diidentifikasi dengan fase gerak 1 dimensi terlebih dahulu. Setelah itu, dilanjutkan dengan fase gerak 2 dimensi yang sudah disemprot dengan regen drag and drop dan dilihat pada sinar UV pada panjang gelombang 366 nanometer. Nampak dari pengujian KLT yang dilakukan pada fase gerak 1 dimensi, akan tampak noda berwarna kehitaman pada nilai RF pada setiap masing-masing eluen, yaitu pada toluen berbanding etil asetat 7:3 dengan nilai RF 0,88. Lalu untuk eluen heksan berbanding etil asetat 1:1, nilai RF 0,9090. Dan yang terakhir untuk eluen kloroform berbanding etil asetat 3:1 dengan nilai RF 0,74. KLT dengan fase gerak 2 dimensi menggunakan fase gerak terbaik dari fase gerak 1 dimensi, yaitu toluena berbanding etil asetat 7:3. Hal ini dikarenakan eluen toluen berbanding etil asetat menghasilkan spot dengan jarak tempuh yang tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi atau di tengah-tengah. Eluen dikatakan nonpolar karena sifat toluena sendiri yang memiliki sifat nonpolar dan memiliki massa yang lebih tinggi dibandingkan dengan etil asetat yang memiliki sifat semipolar. Dengan demikian, piperin yang memiliki sifat nonpolar dapat larut atau terbawa dalam eluen ini dan tidak tertahan pada fase diam. Lalu, masuk ke tahap KLT 2 dimensi. Untuk nilai RF yang didapat dari KLT fase gerak 1 dimensi untuk bagian vertikal adalah 0,575. Sedangkan nilai RF yang didapat dari KLT fase gerak 2 dimensi untuk bagian horizontal adalah 0,65. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum ini adalah: pertama, isolasi piperin dengan alat soft lab dilakukan dengan cara menguapkan pelarut, lalu melakukan pendinginan sehingga pelarut yang awalnya terbentuk uap berubah menjadi cair dan dapat mengenai sampel. Ketika sifon sudah penuh akibat penumpukan pelarut,
maka pelarut akan kembali ke labu alas bulat dan terjadilah satu siklus. Isolasi ini akan dilakukan berulang-ulang hingga dirasa senyawa yang diinginkan sudah terisolasi semuanya. Lalu kesimpulan kedua yang dapat diambil, yaitu sistem KLT satu dimensi adalah pemisahan suatu senyawa campuran hanya pada satu bidang saja, yaitu bidang vertikal. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu ketiga, fase gerak terbaik dari KLT satu dimensi yang dapat digunakan pada KLT dua dimensi adalah toluena banding etil asetat 7:3. Dan ini adalah beberapa daftar pustaka yang digunakan sebagai referensi dalam percobaan ini. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih.